Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan tentang penabur diberi penjelasannya hari ini. Dan dari penjelasan Yesus mengenai perumpamaan tentang kerajaan Allah, disampaikan kepada kita bahwa tanah yang subur, tanah yang baik, itulah yang menghasilkan kerajaan. Itulah yang membuahkan kerajaan dialami di tengah-tengah kehidupan. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, kita menimba inspirasi bagaimana caranya menjadi tanah yang subur. Bagaimana caranya menjadi tanah yang bisa menjadi tempat benih untuk bertumbuh dan berbuah. Inspirasi yang bisa kita timba yang pertama, perlu kita sering mencari waktu. Perlu ada usaha untuk selalu membaca dan mendengar sabda. Dalam konteks bacaan pertama, orang-orang Israel mendengarkan 10 perintah Allah. Maka unsur yang pertama yang harus kita lakukan adalah ada waktu untuk mendengar atau membaca sabda. Unsur yang berikut adalah perlu usaha untuk mengerti dan memahami sabda yang ditaburkan. Ada usaha untuk memahami sehingga ketika ada orang yang bertanya, tidak mudah digoyahkan. Bahasa yang biasa kita pakai supaya kita tidak dibodoh-bodohi. Karena kita mengerti dan memahami sabda yang ditaburkan. Kerajaan Allah yang ditaburkan. Maka perlu dalam tradisi gereja, perlu ada katekesi. Perlu ada pembelajaran. Perlu ada kursus untuk memahami iman. Supaya tidak mudah tergoda, tidak mudah diambil oleh burung-burung yang datang. Unsur yang ketiga adalah kita perlu mendalami sabda itu. Menyimpannya di dalam hati. Perlu ada usaha untuk membuat sabda itu masuk dalam diri kita. Yang ditandai dengan pembiasaan-pembiasaan. Yang ditandai dengan perwujudan-perwujudan dalam usaha menanamkan iman. Maka kita rutin datang misa pagi, ikut kegiatan-kegiatan kelompok kategorial, ikut acara-acara yang diatur bersama di rukun. Cara kita supaya sabda itu masuk di dalam hati. Tidak tertahan oleh batu-batu. Masuk ke dalam kedalaman diri kita sehingga menjadi bagian dari hidup kita. Sudah terbiasa, sudah rutin, akhirnya menjadi sebuah keutamaan. Tanpa diatur pun otomatis kita sudah datang, kita bergabung dalam kegiatan-kegiatan bersama. Dan yang terakhir saudara-saudari, sabda itu perlu diwujudkan. Perlu dikonkretkan dalam pergaulan relasi kita bersama orang lain. Supaya buahnya itu tidak hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi dialami oleh semua orang. Karena itu saudara-saudari perlu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan kita itu akan menghasilkan buah
yang melimpah. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang rajin mendengarkan sabda, rajin membaca sabda, berusaha untuk memahami, mengerti, menghayatinya, mendalamkannya dalam diri kita masing-masing, dan mewujudkannya di dalam tindakan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Tuhan memberkati kita.